Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Ali Huzaifi yang telah berkenan untuk memberikan waktunya untuk saya wawancara. Oke, bagaimana kabarnya Ali Huzaifi? Oke, alhamdulillah baik semua kabarnya, sehat selalu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Langsung aja ya ke wawancara sesi pertama, tanya jawab. Yang pertama adalah gimana sih pentingnya bahasa Arab buat berdakwah? Menurut pengalaman Ali, gimana sih pentingnya bahasa Arab gitu buat media berdakwah gitu? Pertama, sebagaimana kita tahu, ya berdakwah adalah sebuah kegiatan komunikasi ya, sebuah kegiatan komunikasi, dan bahasa adalah perantaranya. Itu yang paling penting. Nah, kalau nggak ada bahasa, kita nggak bakal bisa komunikasi dengan baik. Nah, balik lagi kita yang ngebahas tentang pendakwah itu. Kalau pendakwah itu kan mengambil sumber itu kan pasti dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya kan pakai bahasa Arab. Jadi kita harus betapa pentingnya kita itu untuk memakai bahasa Arab itu. Oh, oke. Jadi bahasa Arab itu penting ya buat berdakwah ya jadinya. Ya. Karena sumber dakwah, sumber ilmu-ilmu, semua ilmu-ilmu agama, semua itu bersumber pada bahasa Al-Quran, hadis, terus kitab-kitab ulama terdahulu itu semua pakai bahasa Arab. Oke. Pertanyaan kedua nih ya, menurut antum, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab dan kenapa gitu? Harus menguasai bahasa Arab itu? Ya menurut anak sendiri ya. Ya, menurut pengalaman. Seorang dai itu memang harus benar-benar memahami secara betul bahasa Arab. Karena kenapa? Karena seorang dai itu harus menyampaikan semua apa yang disampaikannya itu secara teliti ya, secara teliti. Kita nggak bisa ngasih ilmu yang seala kadarnya, cuma ilmu yang nggak 100% benar lah. Nah, kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu itu dengan membuka kitab Al-Quran. Nah, dalil-dalilnya pakai bahasa Arab. Kita harus menjelaskan dalil-dalilnya, itu penting gitu. Oh, iya. Jadi kenapa seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab itu berarti semua bentuk dalilnya itu pakai bahasa Arab atau emang harus menguasai? Ya, menguasai untuk mengambil dalil-dalil itu untuk memperkuat lah, istilahnya memperkuat sebuah apa yang disampaikan oleh si dai itu dengan dalil-dalil yang hanya kita bisa temuin itu pakai bahasa. Aslinya nggak semua harus pakai bahasa Arab, tapi lebih utama dan lebih, istilah kata, kita kalau pakai bahasa Arab tuh udah terpercaya lah kayak gitu, karena sumbernya dari bahasa Arab itu sendiri gitu kan. Oh, oke. Lanjut, pertanyaan ketiga, menurut antum nih, menurut pengalaman pribadi juga ya, penggunaan kitab Turot atau kitab kuning tuh sebagai referensi, apakah masih relevan atau masih digunakan sebagai media dakwah pada zaman ini atau masih kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia yang notabene tidak memahami kitab kuning tersebut? Ya, kalau menurut saya sendiri, kitab kuning itu penting ya, mempelajari kitab kuning aja itu udah penting. Soalnya kita pertama dari kitab kuning itu
kita mendapat sanad dari al-mu'allif itu, dari penulis kitab kuning itu sendiri ya, karena beliau itu lebih apa ya, dibanding lebih lebih nyambung apa ya, gimana, bentar kita biar fix aja, biar enak aja ngomongnya. Iya. Jadi kita itu pertama mengambil sanad. Kenapa mempelajari kitab kuning itu? Biar ada sanadnya nyambung, insya Allah nyambung terus, dan insya Allah lebih berkah daripada kita belajar agama dari YouTube ceramah gitu-gitu doang, ceramah YouTube, lihat di YouTube kayak gimana, kayak di buku-buku yang udah buku Indonesia lah, yang udah berbentuk Indonesia, dibanding itu lebih berkah kalau menurut Ana. Iya. Ya kan zaman sekarang kan banyak ya orang dengan mendengarkan ceramah di YouTube aja itu udah bisa lah. Iya, ngerasa tinggi. Oke. Iya. Tapi pernah nggak sih antum pakai referensinya pakai kitab kuning? Menurut ya kalau Ana sendiri referensi utama itu ya dari kitab kuning itu. Oh, oke. Karena lebih jelas pertama, terus yang poin yang lebih ini lagi, lebih tepat lagi, kalau kitab kuning itu kita itu bisa bisa lebih luas lagi apa? Pertama ya lebih luas, terus lebih 100% benar sih, insya Allah 100% benar, dibanding kalau yang ini dari lihat dari ceramah orang di YouTube, dari kitab bukannya gimana ya, tapi kalau misalnya ada kesalahan siapa yang mau dipertanggungjawabkan gitu kan. Karena kalau dari kitab kuning itu udah disandarin sendiri sama dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis sendiri. Yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih tips atau saran gitu buat pendai-pendai selanjutnya biar lebih pede lagi, biar lebih gampang nyari referensinya, biar nggak depan panggung kayak begitu? Ada nggak sih dari antum sendiri? Kalau dari aneh sendiri ya, yang pasti pertama itu latihan untuk menyampaikan ya, penyampaian kita itu, kita dakwah gini, kita itu terus kita latihan ngomong gini. Dan kedua itu kita sering-sering buka buku, kita sering-sering lihat buku-buku yang ya model kayak gimana aja, yang penting kita kita buka buku dari model kitab kuning, kita cari-cari kita telaah terus kita coba jelasin ya, gitu-gitu aja sih. Kalau dari nggak demam panggung sih ya itu latihan. Emang harus dicoba. Kalau pertama itu demam panggung ya. Iya. Biasa, itu masalah biasa. Yang pertama kali itu biasa demam panggung. Saya kesini ya bisa lah. Oh, siap. Oke, makasih ya buat Ali Hudayfi yang udah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit luar biasa ini. Yang makasih banyak buat Ali Hudayfi. Ya, sehat-sehat terus. Amin. Oke, kita akhiri wawancara pada sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ustadz Torik Fahri Ajis yang telah berkenan memberikan waktu untuk saya tanya-tanya dan wawancara sedikit berkaitan dengan berdakwah. Oke, langsung saja, tidak menunggu lama-lama. Saya akan memberikan satu persatu pertanyaan kepada Ustadz Torik Fahri. Yang pertama, pertanyaannya adalah, gimana sih pentingnya bahasa Arab buat dakwah menurut antum, atau menurut pengalaman antum gitu, pentingnya berdakwah menggunakan bahasa Arab? Silakan. Baik, saya jawab. Menurut pengalaman saya pribadi, pentingnya bahasa Arab yang saya anggap menurut saya sangat penting sekali, terutama untuk dakwah dalam bahasa Arab. Kenapa sangat penting? Jika kita ingin menyampaikan dakwah dalam bahasa Arab, maka salah satu syaratnya adalah kita harus menguasai bahasa Arab tersebut. Hal lainnya juga, jika kita ingin menguasai pidato bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita harus lancar dalam bahasa tersebut. Begitupun juga dengan bahasa Arab. Nahwu sorobnya pun harus diperhatikan dalam penyampaian pidato tersebut. Mungkin segitu jawabannya yang pertama. Oh, terima kasih. Jadi ya sangat penting bahasa Arab ya, mungkin emang sangat penting buat berdakwah, apalagi kan semua dalil, sanad, hadis semuanya berbahasa Arab dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang pertanyaan kedua adalah, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab? Silakan. untuk pertanyaan kedua, sama halnya mengacu kepada pertanyaan yang pertama. Mengapa seorang dai harus menguasai bahasa Arab? Jika dai tersebut ingin menyampaikan suatu pidato, ceramah, ataupun pengisian pengajian dalam bahasa Arab, maka salah satu syarat yang pertama, ia harus menguasai bahasa tersebut. Sama hal lainnya, untuk kesuksesan dalam berdakwah atau kesuksesan seorang dai dalam menyampaikan pidato adalah dilihat dari gaya bahasanya. Gaya bahasa, misalnya dia menyampaikan dalam bahasa Arab, apakah bahasa Arab dia pakai, nahwu dan sorobnya dipakai. Dan menurut saya, seorang dai harus menguasai bahasa yang ingin ia sampaikan dalam ceramahnya. Cukup sekian. Tapi kenapa sih seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab? Kan Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang lebih banyak, dan mungkin ada yang minim, di dalam tanda kutip minim dalam berbahasa Arab, atau tidak mengerti sama sekali tentang bahasa Arab. Apakah harus juga kita menguasai bahasa Arab itu tersebut dalam penyampaiannya di suatu desa atau pelosok itu yang notabene-nya belum belajar bahasa Arab? Begitu mungkin. Baik, saya jawab. Jika dalam konteksnya dai atau penceramah, menurut saya, karena bahasa Arab itu kita salah sebut arti atau harokatnya, maka berbeda juga artinya. Kenapa di sini penting sekali? Agar isi dari sebuah dakwah itu atau ceramah isi tersebut tidak berubah. Kenapa penting? Terutama untuk seorang lainnya tersendiri. Dia harus memahami, harus mengerti bahasa tersebut. Dan untuk masalah penyampaian kepada masyarakat di pelosok ataupun apa, jika seorang dai mengeluarkan fatwa atau dalil dalam bahasa Arab, seorang dai tersebut syaratnya satu, harus paham apa dalil tersebut, apa arti dari dalil Quran tersebut atau hadis tersebut, dan dalam penyampaiannya ia bisa mengaplikasinya dengan artinya. Jika ia sudah paham artinya, sudah mengetahui artinya, maka ia pun tahu apa bahasa Arab tersebut. Gitu. Lanjut pertanyaan yang ketiga,
apakah penggunaan kitab kuning atau kitab turut sebagai referensi itu eh, masih layak digunakan atau masih harus digunakan dalam berdakwah? Baik, saya jawab untuk pertanyaan yang ketiga. Kitab turut atau kitab kuning, menurut saya pribadi, itu masih digunakan oleh beberapa penceramah atau masih diajukan untuk dibuat sebuah dalil atau sebuah referensi dari pendapat-pendapat ulama-ulama atau perawi-perawi hadis. Misalnya kita mengambil bab tentang ceramah atau tentang sholat. Di kitab-kitab kuning itu ada beberapa pendapat tentang rukun-rukun dan cara-cara sholat. Jika kita ingin mengambilnya boleh. Agar untuk apa? Untuk kita bisa mengcompare antara referensi dari kitab turos ataupun dari kitab fikih. Di kitab turos tersebut sering dicantumkan beberapa ulama, Imam Syafi'i atau Imam Ghazali atau Imam Hambali. Jadi untuk dai atau penceramah masih bisa menggunakan referensi dari kitab Torah tersebut. Dalam pengalaman antum nih, pernah nggak sih pakai referensi kitab kuning gitu? Dalam pengalaman saya sendiri, pernah satu ketika saya bukan ceramah sih, ketika saya lagi mengajar di depan murid-murid saya, membahas suatu hukum atau apapun itu, pernah satu sekali atau beberapa kali saya menggunakan kutipan dari misalnya kitab kuning, Fathul Mu'in atau Ta'lim Muta'lim yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Oh, gitu ya. Oke, pertanyaan yang keempat, ada nggak sih tips atau saran buat dai-dai selanjutnya, buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang mau jadi dai, biar punya gambaran ke depannya atau tips dan saran dari antum sendiri, Dad? Tips dan saran dari saya mungkin untuk bagi siapapun itu yang ingin menjadi penceramah atau pembicara, yang harus kita punya itu adalah satu, mentality kita di depan orang banyak. Mentality itu dulu yang kita niat kita untuk menjadi seorang dai atau penceramah tersebut atau menjadi pembicara apapun itu di depan orang banyak, yang harus kita tanam, yang harus kita tumbuhkan dulu adalah mentality kita. Mentality apa? Mentality kita untuk berbicara di depan orang banyak. Apakah kita gugup? Apakah kita biasa aja tenang, bawa pembicaraan dengan tenang, dengan santai? Yang pertama, mentality kita untuk berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mungkin jika konteks ceramah kita atau pidato kita menggunakan bahasa-bahasa tertentu, bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia, kita harus menguasai bahasa tersebut. Bahasa Arab itu ada namanya ilmu sorof dan nahu. Ilmu sorof dan nahu itu adalah kaidah untuk kita berbicara bahasa Arab. Jika bahasa Inggris, kita harus memahami grammarnya agar kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kalaupun kita orang Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia, tetapi kita punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa. Yang ketiga adalah kita harus benar-benar memahami, mengerti apa isi ceramah yang kita sampaikan, apa isi dari pidato kita yang kita sampaikan ke orang-orang. Kenapa kita harus memahami dan mengerti? Nanti di saat kita mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang kita berikan ceramah atau apapun itu, kita bisa menjawabnya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan madah atau persiapan kita untuk memberikan ceramah atau mengajar ataupun itu. Jadi madah kita harus benar-benar mantap. Kenapa kitab turut itu masih bisa diambil untuk memberikan referensi dalam ceramah tersebut? Ya untuk itu, untuk persiapan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita saat kita memberikan ceramah ataupun kita berpidato di depan orang banyak. Yang mungkin hanya itu, mentality, penguasaan bahasa, dan
yang terakhir tadi adalah Anda. gaya bahasa kita. Yang terakhir itu dari kitab, dan yang terakhir yaitu penambahan dari referensi lain seperti kitab kuning dan yang lainnya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari antum yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, dan terima kasih juga buat antum Dat yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi atau memberikan sedikit tip dan saran kepada adik-adik kita atau teman-teman kita yang akan melanjutkan sebagai pendakwah. Oke, kita sudahi wawancara pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz Thorik yang telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.